terus, untung terus. Ya, tapi tiba-tiba bangkrut. Kenapa? Ya mungkin saja perusahaan laba, tapi orangnya nggak bayar gitu. Jadi secara cash flow itu jelek gitu. Itulah yang banyak dilema yang dialami oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan konstruksi. Ya, dia catat untung tapi uangnya belum cair gitu. Nah, jadi karena itu laporan arus kas ya atau kasnya perusahaan itu merupakan nafasnya perusahaan. Kalau kasnya banyak, bisa bayar utang, bisa bayar biaya semua, berarti aman ya. Nah, itulah nanti akan muncul rasio-rasio yang banyak itu. Ya, tapi intinya harus tahu dulu balance sheet, income statement sama cash flow. Nah, sampai di sini ada nggak yang mau bertanya? Lanjutku, kayaknya udah pada ngerti mungkin. Luar biasa ya. Udah ngerti, lanjut ya. Oke. Ini yang tadi ya, aset, utang tambah modal. Ya. Ini highlight-nya, saya tidak akan bahas lebih lanjut ya. Nah, di sini semua mungkin sudah tahu ya. Nah, income statement juga seperti ini, penerimaan, pengeluaran, rugi atau untung. Ya. Ini highlight-nya. Nah, oke. Nah, sampai di sini ya, pernah saya ajari konversi ya. Ada yang namanya konversi. Semua nilai yang ada di laporan keuangan perusahaan kita bisa konversikan ke dalam satuan ya. Jadi nilai laporan misalnya dia punya kasnya 1.000 dalam jutaan, berarti kan kasnya 1 miliar. Jumlah saham beredarnya berapa? Kalau 1.000 berarti ada 1.000, ada 1 juta. Nah, jadi itu namanya konversi. Konversi itu per share ya. Nah, jadi di sini ada earning per share, harus tahu dulu artinya gitu ya. ROE, ROA, ya. Nah, lebih jelasnya itu kita lihat contoh saja. Ya, kita lihat contoh. Mana tahu ada yang lupa kan? Nah, oke. Nah, ini contoh adalah perusahaan Sido Muncul. Harganya sekarang itu adalah 955. Ya, penutupan hari ini. Dia dalam laporan keuangan tercatat bahwa dia dalam satuan juta. Ya. Nah, ini PSP masyarakat dan lain-lain, total saham beredarnya adalah 30 miliar. Ya. Nah, secara market cap berarti otomatis 30 miliar dikali harga, berarti 28 triliun untuk Sido Muncul. Nah, ini seperti yang tadi diceritakan, laporan kas ya, dikali dengan satuannya juta, dibagi jumlah lembar per sahamnya 30 miliar. Hasilnya adalah dia punya uang kas senilai Rp36. Ini namanya cash per share. Uang kas dalam satuan persatuan saham. Satu saham Sido Muncul memiliki uang kas Rp36. Ya, kita belinya harganya 955. Di dalamnya ada uang kas Rp36. Itulah artinya. Ya, ini semuanya per share. Ada piutang, uang muka, lain-lain itu semua ya. Oke, sampai aset. Ya, sampai utang. Balance sheet sampai modal. Ya. Nah, itu. Nah, dalam laporan sini ada juga yang penting, namanya adalah current ratio. Current ratio itu adalah ya aset jangka pendeknya dibagi utang jangka pendek. Itu artinya rasio rancar ya. Jadi aset yang pendek itu ya jangka pendek dibagi total utang jangka pendek. Ya, itu harus 2 kali lipatnya. Kalau dia 2 kali lipat berarti dia punya utang cuma setengahnya. Itulah kriteria yang cukup oke. Ya, dua kali setengah, 1 kali utang, 1 kali
ekuitas, itu imbang. Kalau CR-nya itu 2. Jadi minimal itu yang bagus itu adalah 2. Tapi kalau saya merekomendasikan setinggi-tingginya CR itu akan semakin bagus. Itu membuktikan perusahaan itu tidak akan bermasalah membayar utang. Ya, contoh kasus CR ini berbahaya itu contohnya ada di Esril dulu ya. Esril pernah CR-nya di bawah 1 ya. Sampai PKPU ya. Nah, itu harus diperhatikan. Tapi yang lebih penting lagi adalah kasnya. Kas dibayar, bisa setara kasnya itu bayar utangnya. Saya merekomendasikan lebih baik uang kasnya itu lebih besar daripada total dari utang banknya atau yang utang yang obligasi, utang berbayar. Kalau misalnya kas di sini kan 1 juta, ya, total utang jangka pendeknya cuma 500. Berarti secara kas saja dia sudah bisa bayar semua total utang jangka pendeknya. Itu berarti aman. Seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah kita harus tahu dulu cara mengkonversi satuan per share. Ya. Baru kita bisa ngerti dapat yang namanya EPS. Ya. Ini adalah laba usaha, ya. Ini adalah laba pemilik entitas induk. Inilah yang namanya earning per share. Ya. Laba pemilik entitas induk adalah laba yang seharusnya dimiliki oleh si pemegang saham. Dikali satuannya, dibagi dengan jumlah saham beredar 30 miliar. Hasilnya 42,03. Ya. Ini kalau kita lihat di laporan Sido muncul, angkanya nggak seperti ini. Ya, itu ada efek namanya saham treasury. Harusnya rumusnya itu adalah dibagi saham beredar yang di dalam kurungnya itu dikurangi saham treasury. Tapi kalau kita seorang analis, alangkah bagusnya pakai jumlah saham beredar total. Ya, karena itu menurunkan tingkat dari EPS-nya. Semakin rendah dia, kita lebih was-was, lebih aman. Seperti itu ya. Oke. Nah, sedangkan PER atau price earning itu adalah dari hasil laba itu, ya, katakanlah laba per tahunnya adalah tadi 42 perak. 955 yang kita beli itu butuh berapa lama untuk balik modal? Untuk bisa dapetin modal sendiri dari earningnya, dari pendapatan per tahunnya bila itu tetap. Berarti 955 dibagi 42, sekian-sekian. Hasilnya adalah 22 tahun. Jadi ini adalah titik kita beli saham, ya, kita bisa dapat modal kita kembali 955 itu dari penghasilan murni perusahaan. Itulah namanya PER. Ya, kita invest 955, kita bisa dapat balik 955 itu dalam waktu 22 tahun sekian-sekian. Nah, untuk PER sendiri biasanya standar yang paling umum orang pakai itu adalah 10. Ya. 5 itu murah, 10 sedang, 15 mahal. Dengan catatan perusahaan pada umumnya, ya, bukan yang punya kekuatan khusus gitu ya, itu nggak masuk ya. Berarti PER-nya pasti lebih tinggi. Ya, siapapun biasanya orang berpatokan adalah 10 tahun dia invest harus balik. Itulah kenapa PER itu biasanya itu standarnya itu adalah 10. Ya, makin kecil itu makin bagus. Jadi sebisa mungkin carilah perusahaan dengan PER yang kecil. Ya. Nah, ada juga dividen yield ya. Yield dividen, sorry, ini dividen yang dibagikan ini dividen rasio bukan yield. Kalau yield itu adalah ini dibagi 955 harganya, ini 3%-an. Yield. Ya. Oke, ini ada cash flow, free cash flow. Nah, jadi ini semuanya perasa sudah mengerti. Jadi saya akan skip aja ya. Karena mungkin harusnya semua udah cukup mengerti lah ya untuk ini. Jadi saya akan skip. Kita akan masuk balik ke sebelum saya lanjut ke BBK Trading Tools sama cara menghitung nilai intrinsik. Ada yang mau tanya nggak sampai ke cash flow statement?
Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Oke, kita masuk ke menghitung nilai intrinsik secara fundamental. Ya, nilai intrinsik sendiri ada dua, absolut sama intrinsik relatif. Ya, intrinsik absolut itu PI, PBV, DCF, angkanya pasti dan tetap. Sedangkan relatif itu tergantung pada sekeliling. Ada PI sektor, ada price band, ada deviasi dan lain-lain itu. Ya, sekali lagi saya tekankan, nilai intrinsik fundamental setiap orang yang analis itu berbeda-beda, tergantung dari parameter yang kita buat. Jadi, yang perlu kita tekankan di sini adalah kriteria kita membuat nilai intrinsik itu seperti apa. Itu yang penting, ya. Nah, salah satu cara yang paling simpel yang biasa orang pakai itu adalah sebagai berikut, ya. Nah, ini contoh ya. Kita bagusnya cari perusahaan fundamental yang kualitasnya bagus. Ya, kita menghitung harta perusahaan itu berapa, ditambah potensi dari income masa depannya. Ya, mungkin bukan harga yang sekarang, tapi kita akan mendebak potensi income dia yang 3 tahun atau 5 tahun mendatang. Dikurangi dengan risiko investasi atau yang biasa dikenal dengan margin of safety. Sebagai satu contoh ya, satu perusahaan itu memiliki modal 100. Ya, kita ngomong modalnya 100. Dia punya potensi income itu 10 setiap tahun. Ya, faktor raya investasinya itu kita anggap 10 kali pernya. 10 tahun harus balik modal. Margin of safety-nya kita anggap 20%. Nah, cara menghitung nilai intrinsik yang kita mau itu adalah seperti ini. Dia punya harta 100. Ya, kita belinya dia bisa generate income 10 kali 10 tahun, berarti 200. Margin of safety 20%, berarti 80% dari 200. Berarti Rp160. Jadi saham ini kalau kita lihat di nanti harga sahamnya adalah 160 ke bawah, berarti bagi kita itu nilai intrinsiknya sudah murah, under value. Tapi kalau di atas itu berarti tinggi. Ya. Nah, seiring berjalan, kita perlu ketahui ya, fungsi dari book value ya, book value sama income generated itu berbeda. Ya. Kalau perusahaan sedang merugi, yang paling penting yang untuk bertahan itu adalah book value. Semakin banyak hartanya berkurang sedikit demi sedikit kalau dia merugi. Ya, saya tetap merekomendasikan kalau bisa carilah perusahaan yang selalu untung. Jangan yang rugi. Kenapa? Kalau rugi, kita nggak tahu ruginya sampai kapan. Tapi kalau kita analisa, ini rugi hanya sementara. Dia lagi bikin pabrik, pabriknya udah mau jadi. Itu misalnya ya. Dia rugi-rugi, tapi nanti dia bisa untungnya itu banyak. Waktu TPA dulu ya, contoh ya. Nah, itu kita boleh invest. Ya, tapi kalau normalnya kita masih belum gitu pintar memprediksi itu, kita hanya boleh cari perusahaan yang untung. Ya. Jadi book value di sini ya fungsinya itu adalah sebagai defender. Ya, kalau ibaratnya orang suka main bola, book value itu adalah pertahanan dan kiper. Ya, kalau terjadi apa-apa sama perusahaan merugi, dia masih kuat nggak untuk bertahan? Ya, sebaliknya forwarded estimated EPS atau keuntungan rugi, potensi keuntungan untung ya dalam bentuk PER dan jumlah labanya itu seperti seorang penyerang. Ya. Strategi yang terbaik ya mencetak skor sebanyak-banyaknya, untung sebanyak-banyaknya itu cara menang yang paling simple. Ya. Jadi carilah perusahaan yang memiliki PER-nya rendah, perusahaan yang nggak bermasalah, ya, untungnya selalu, nah selalu untung, terus bayar dividen dan lain-lain itu kita bisa berharap bahwa masa depannya akan bagus. Ya, itu salah satu caranya. Ya, oke. Jadi menghitung nilai intrinsik yang sederhana itu adalah book value ditambah
EPS prediksi kita dikali per estimated, ya, yang secara kriteria kita dikurangi margin of safety-nya kita. Itu adalah intrinsik umum. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke BBK, ada nggak yang mau tanya sampai menghitung nilai intrinsik ini? Wis, pada ngerti semua, luar biasa. Luar biasa ya. Saya mau kasih Coba kok ulang lagi kok. Hah? Coba Gimana? ulang lagi kok. Boleh tanya. Aku justru berharap banyak yang tanya. Oke, kasih contoh. Ada yang bilang ya. Saya kasih contoh. Sido muncul tadi ya. Dia memiliki, kita balik ya, Sido muncul dulu ya. Bentar ya, kok ya. Kebetulan ada yang nanya, kasih contoh. Oke. Ini bukan ini. Aku tutup ya, bentar ya. Sido muncul. Contoh sederhana. Oke. Nah, ini contoh Sido muncul. Sido muncul itu punya hartanya berapa secara book value? Kalau book value berarti ekuitas pemilik. Kita cari ekuitas pemilik. Ya, 115,71 book value-nya ya. Berarti kita buat 115,71. Inilah pertahanannya kalau terjadi merugi. Kecil banget ya, dari harganya 955. Nah, kita tambah lagi penyerangnya. Penyerangnya adalah EPS-nya. Berapa EPS-nya? EPS-nya adalah 42,03. Ya. 42,03. Berarti samanya 42,03 dikali, mau kali berapa multiplier-nya? Kita anggap dulu yang sederhana kali 10 kali ini, ya. Berarti ada 420,3. Nah, kalau kita jumlahkan ini, itu totalnya adalah 536. Berarti harga Sido muncul kalau pernya 10 itu kemahalan. Ya, ini belum dikurangi margin of safety. Kalau kita masukkan margin of safety-nya 20%, ini dikali 0,8. Hasilnya adalah 428. Nah, Sido muncul bisa dikatakan murah. Ya, tanpa melibatkan kualitas si perusahaan. Ya, itu secara umum. Ya, kalau Sido muncul tentu sulit ya untuk mendapatkan harga segini ya, karena memang perusahaannya cukup kuat. Tapi ini sebagai contoh. Oke, mungkin segitu, Pak Yoke. Oke, mungkin Pak Sugi bisa tanya tadi, lanjutin pertanyaannya. Pak Suyanto, sorry. Ayo Ompo, open mic aja. Apa tadi? Ya nggak sepi. Oh iya, yang tadi udah dijelasin lah, pakai contoh tadi udah cukup jelas lah. Oke, udah jelas ya. Kak Yoke? Kalau kayak Udah Sido muncul gitu, berarti harganya udah 2 kali lipat dari nilai intrinsik kita ya kok ya? Betul, secara umum. Tapi Sido muncul itu perusahaan yang cukup kuat ya. Jadi memang pernya itu multiplier-nya nggak bisa 10. Oh. Nah, itulah nanti kita bisa cek pakai price band ya. Oke. Nah, oke, kita masuk dulu ke BBK lah ya, supaya mungkin lebih jelas ya. Pakai contoh tadi balik ya, Sido muncul ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau rasio-rasio saya yakin semua rata-rata udah bisa. Mungkin perintahnya /band Sido. Kita lihat earning-nya itu biasa berapa kali sih Sido muncul? Nah, ini kita bisa lihat bahwa Sido muncul memiliki standar deviasi pernya itu sekitar 28 kali normal. Ya, kalau 24 ini udah termasuk murah malah. Ya,
sekali lagi ini adalah nilai intrinsik relatif ya. Nah, jadi per estimation itu nggak selalu 10. 10 itu adalah umum. Untuk Sido muncul, pernah nggak dia dihargai 10 kali? Itu sangat jarang ya. 7 nggak pernah, 10 kali mungkin ada kali. Di tahun 2017-an, enggak malah. Di atas 10 malah ya. 10 kan sini ya. Nah, dia nggak pernah 10 kali gitu. Jadi memang nah, kalau mau cari yang mulai sekitar ini lah ya. Nah, tapi kita perlu ketahui juga kalau earning-nya naik, PER-nya atau otomatis akan turun. Ini kalau kayak gini terjadi PER-nya naik, ini mungkin ya income-nya turun. Jadi PER-nya naik. Sebaliknya kalau income-nya naik, PER-nya akan turun. Ya. Nah, yang kita estimasi itu adalah masa depannya. Nah, seperti itu sih. Mungkin lebih jelasnya nanti ya. Tapi sebelum saya mulai, saya mau sedikit share dulu komen-komen yang ada di BBK ya. Nah, komen-komennya adalah seperti ini. Oke, mungkin nggak nampak ya. Ini ada show pair. Ini membantu kita sekali ya, show pair ini ya. Cari pair yang rendah. Ya. Nah, tapi hati-hati, pair yang rendah maupun PBV yang rendah itu bisa jadi perusahaan itu masa depannya prospeknya suram. Rata-rata seperti itu, tapi nggak semuanya seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia dihargai murah, bisa jadi memang di dalamnya nggak bagus gitu. Jadi orang memprediksi income-nya akan turun, makanya dia dihargai PER-nya rendah. Ya, nah ada PER, ada PBV, ada ROE. ROE ini adalah hasil kita labanya itu dibandingkan dengan modal. Ini menunjukkan berapa efektivitas penggunaan modal terhadap hasil. Di saham, menurut saya ROE ini tidak terlalu penting ya. Kita harus tahu dulu poinnya. Ya, ekuitasnya itu kalau rendah, hasilnya banyak, ROE-nya mungkin tinggi, berarti efektif ya. Nah, tapi yang kita hasilkan uangnya itu apa diukur dari ROE? Enggak selalu ya, malah diukurnya dari PER. Ya, kapan kita balik modal. Tetapi ada juga yang memakai metode ROE itu bisa menentukan berapa kali multiplier PER-nya. Nah, salah satu yang sangat terkenal itu Teguh Hidayat, kalau bagi yang tahu ya. Waktu zaman dia lagi belum lari ke teknikal, masih agak murni fundamentalnya ya. Ya. Nah, dia sangat bagus sekali waktu itu ya, zaman emasnya Teguh Hidayat. Ya, dia mengatakan PER estimated itu tergantung sama berapa tingkat ROE-nya. Dirata-ratakan ROE-nya, kemudian itulah rata-rata PER seharusnya. Masuk di akal sih, karena semakin tinggi ROE, semakin tinggi PER multiplier. Ya, seperti itu. Cukup masuk akal. Cuman kalau yang benar-benar real, itu lebih ke PER sebenarnya daripada ROE. Ya. Kedua, DER. DER ini kalau bisa sekecil-kecilnya. Perbandingan antara utang sama modal kita. Kalau 1:1 berarti utang sama dengan modal. Kalau kecil daripada 1 berarti utangnya lebih kecil. Jadi lebih bagus debt-nya itu lebih kecil daripada ekuitas. Nah, hal ini tidak berlaku untuk perusahaan-perusahaan finansial karena mereka minjem uang. Jadi DER-nya pasti tinggi. Oke? Nah, untuk PER ini kan sudah berubah ya, bukan pakai 9 lagi, tapi Jasika ya, yang 11 ya. Yang 11, PER maupun PBV sudah diganti. Nah, ini ada ya, saya perlu kasih tahu, memahami dulu arti-arti ini ya. EPS growth, ya. EPS growth KN min 2 YOY. Ini ada show growth dari rumusnya Ko Asun ya. Ini memang sebenarnya bagus ya. Jadi dia mau saham itu bertumbuh ya. Kuartal 2 sebelumnya, berarti kalau sekarang kuartal 4, berarti kuartal 2 dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, kuartal 2 harus bertumbuh. Kemudian dia juga harus bertumbuh kuartal 3 yang sekarang dengan kuartal 3 tahun lalu. Dan kuartal yang sekarang dibandingkan dengan tahun lalu.
Kalau syarat ini terpenuhi 3 kuartal berturut-turut, YoY-nya naik, ini baru lulus. Ya, ini cukup kuat ya. Ya, karena apa? Karena banyak banget ya saham-saham itu yang sifatnya itu musiman. Ya, tergantung kuartal income-nya. Misalnya kayak baju lebaran dan lain-lain gitu ya. Nah, ada EPS TTM. EPS TTM mungkin semua udah tahu lah, trailing 12 month. 12 bulan berturut-turut selama 1 tahun berarti ya, tapi diukur melalui Q sekarang. Ya, kalau sekarang Q4 berarti Q1 sampai Q4. Kalau sekarang Q3 berarti Q3 sampai Q4 tahun lalu. Itulah EPS TTM. Nah, kalau EPS growth TTM ya, itu perbandingan dengan growth dari tahun yang lalu selama 12 tahun. Ya, 12 tahun lalu dengan 12 bulan tahun ini. Bertumbuh nggak dia? Harus bertumbuh, baru bisa lulus syarat ini. Nah, PI-nya harus kecil daripada 15, ROE-nya lebih besar 10, DER-nya lebih kecil 1, transaksi hariannya harus 20 miliar. Itu artinya dari show growth. Ya, kalau show umum seperti biasa lah ya, PER, ROE, DER, seperti itu PNP, ya, ROE-nya lebih besar 8. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri ada keterangannya. Cuma karena show growth ini yang mungkin banyak yang nggak gitu mengerti, ya, jadi harus dijelasin. Ya, ini semua biasa. Oke, ini juga biasa. Nah, kemudian kita masuk ke price band yang tadi sudah ya, PI historis. Kalau band 2 PBV historis kayaknya nggak terlalu. Biasa PBV itu lebih ke perbankan, tapi perbankan pun sebenarnya nggak itu sih. Ya, lebih ke aset-asetnya sebenarnya. Ya. Oke, sampai di sini FA, band, HKQ, ALFA. ALFA ini penting ya. Ya. Saya coba kasih contoh, tapi nanti screening ada, sorry, nanti deh. Ya, artinya dulu ya. Dividen RPS TTM itu revenue per share, penjualannya dikali satuan laporan keuangan dibagi jumlah saham beredar, tapi trailing 12 month, ya, RPS TTM namanya. Forward EPS itu adalah EPS-nya 3 bulan berturut-turut dirata-ratakan saja, tambah ya supaya 4 kalau dia 3 kuartal plus 1 gitu. EPS TTM 12 bulan ya. Book value per share itu sama dengan book value ya. Operating cash flow per share ya simple, kas operasinya dikali satuan dibagi jumlah share. OPN NPM ini kalau sudah ngerti lah, ROE, ROA, DER sama CA. Ya. Kita masuk ke cara screening. Yang pertama adalah ada cara screening namanya screening sektor. Ya, screening sektor itu mungkin adalah kita bisa cek ya. Misalnya kita pengen tahu sektor apa biasa yang pengen tahu? Coba kita tes. Misalnya apa tadi ada yang ngomong. Contohnya energi ya. Oke, energi. Kalau energi kita berarti kita tinggal ketik /show ses per energi di BBK fundamental ya. Nah, ini akan keluar seperti ini. Yang kita utamakan itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki PER yang kecil. Kalau yang PER yang kecil berarti dia di atas 0 tapi paling rendah. Nah, tapi di sini ada kelemahannya grafiknya. Kenapa? Ya, contohnya simpelnya ini yang paling mendekati sini kan ITMA ya. Benar ya, ITMA yang paling dekat dengan garis bintik-bintik ya. Nah, tapi di sini ada kelemahannya. Kenapa saya bilang kelemahan? Kalau kita pencet /ALFA ITMA, ya, ini kita akan nampak seperti ini. Ya. Nah, PI-nya itu kan di sana paling kecil ya. Benar ya, PER-nya paling kecil. Kalau kita lihat di sini, EPS TTM-nya 200. Ya. 203.
harga dia open sama close-nya itu di 500. Berarti pair-nya 2,5. Ya, pair-nya 2,5. Perusahaan ini tidak pernah merugi selama 5 tahun berturut-turut, tapi grow rate-nya selama 5 tahun minus. Ya. Nah, di kuartal per kuartal dia terdapat rugi di kuartal 2 tahun 2020. Ya. Nah, cara bacanya seperti itu ya. Nah, oke. Jadi ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah kadang pair-nya itu nggak pas gitu. Kebetulan yang di sini pas. Oke gitu ya. Nah, kalau saya coba banyak-banyak, contohnya itu seperti stress pair kayak batu bara deh. Ya, batu bara energi ya. Bentar, sorry. Construction deh. Konstruksi berarti atau basic aja deh, basic. Stress pair basic. Nah, kalau kayak gini dia, ini kita susah. Kenapa? Karena kalau kita lihat kayak IFSH ini ya, IFSH ya. Sales IFSH. IFSH. Nah, ini kan EPS-TTM-nya 44. Harganya padahal closing-nya 1.500. Berarti kan pair-nya tinggi banget. Tapi kalau di grafik yang tadi pair itu kan kecil banget kan. Jadi ini yang saya maksudkan itu nggak terlalu tepat penggunaan dari ini. Ini untuk screening sementara oke. Tapi kalau untuk screening pasti itu secara itu masih mungkin butuh perbaikan lah. Ya, butuh perbaikan untuk BBK Tools ini. Ya, karena memang grafiknya sering nggak pas sih titiknya itu loh. Ya, untuk setelah saya coba saya bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, jadi cara kita screening saya nggak merekomendasikan pakai pair energi kayak gitu ya, itu nggak terlalu oke. Karena nggak tepat. Tapi kalau untuk screening untuk mencari yang mendekati boleh. Ya, tapi kalau untuk yang pasti lebih baik kita pakai yang show pair. Contoh ya, show pair 1. Ini lebih pasti. Nah, kita akan nampak ya yang pair 0 sampai 5. Nah, kalau ini angkanya pasti benar. Ya. Kalau yang tadi kan nggak gitu tepat yang pair energi yang ada gambar-gambarnya, kalau ini pasti benar. Nah, cuman ini juga memiliki sedikit kelemahan kalau belum diupdate. Contohnya Akra. Ya. Nah, kemudian selain Akra, MTDL. Ini rendah, tapi dia belum memasukkan komponen stock split di tahun 2022 awal. Ya, jadi kita harus ngecek bisa hitung pribadi jumlah lembar saham beredar itu tujuannya adalah memastikan angka tersebut benar. Nah, kemudian bagaimana caranya kita screening ala BBK? Ya, caranya simple. Yang pertama adalah show pair seperti ini. Ya, show pair ya. Berarti kita catat semuanya. Kita catat semuanya, kemudian kita cari ya. Kita caranya misalnya SES AFA AISA. Nah, kita carinya perusahaan tersebut ya, jangan pernah dia memiliki minus selama 5 tahun. Anualnya nggak boleh minus, kuartalnya pun tidak boleh minus. Ya, syaratnya ya. Oke, saya ulangi, ininya nggak boleh minus, ininya pun nggak boleh minus, kemudian dia harus growth. Ya, 5 tahun harus growth, TTM-nya pun harus growth. Ya, jadi 1 adalah nggak boleh minus, 2 nggak boleh minus di sini, ketiga growth rate-nya positif, yang keempat TTM-nya pun harus positif, yang terakhir dia harus membagikan dividen 5 tahun berturut-turut. Kita lihat dari sini. Oke, saya coret aja deh. Caranya ya. Oke, yang pertama adalah di sini. Ini tidak boleh minus. Kedua adalah ini. Ini nggak boleh minus. Ketiga adalah ini stemnya.
Yang ketiga adalah ininya nggak boleh negatif. Yang keempat adalah ininya nggak boleh negatif. Yang kelima adalah dia selalu membagikan dividen 5 tahun berturut-turut. Itu cara screening yang paling gampang ala BBK. Ya, kalau bisa menemukannya itu berarti sahamnya bagus. Ya. Oke, ini oke. Ya, jadi satu-satu setelah pair kita dapat, kita ketik aja ALFA, ya ALFA sahamnya seperti Aisyah ini. Nah, kalau kita ketik satu-satu, Aisyah, Akra, BMTN, BSS, RC, Pro, INDR, KBLV, KRAS, MTDL, PAM, PMP, PNLF, SOCI, SRTG, kita akan menemukan bahwa perusahaan yang memiliki pair kecil, ya saya akan kasih lihat ini, harus memenuhi kriteria. Bentar ya. Ini dia. Oke, mungkin bisa dilihat ya di sini ya, 5 tahun no loss. 5 tahun 5 secara kuartal tidak pernah loss. EPS TTM ya selalu growth. Dividennya bagi 5 tahun. 5 tahun harus dan 5 tahun growth ya. Ini yang tadi nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, ini yang nomor 4, ini yang nomor 5. Ya, 5 syarat saja. Kalau kita cek secara per 0 sampai 5 ya, itu yang lulus itu hanya Akra awalnya ya. Kemudian MTDL. Ya, cuma 2 saham ini yang lulus. Tapi kalau kita cek lagi lebih secara aksi korporasi, ternyata dia memiliki aksi korporasi tanggal 13 Januari untuk Akra. Stock split 5 kali ya. Nah, sedangkan untuk MTDL itu adalah tanggal 4 Januari stock split. Nah, berarti tidak ada pair yang rendah yang di sini yang masuk, tapi karena dia masih pairnya 2, sama 3,66, kita anggap dulu benar dia lulus ya. Anggap dulu dia lulus ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke BBK. Telegramnya BBK. Nah, kalau yang selain pair 1, kita boleh juga coba show pair 2. Yang tadi 1 kan terlalu sedikit, yang lulus kan cuma 2 saham ya. Nah, kita bisa tes ini satu-satu. Nah, kalau setelah kita tes, nah, ini ada saham ini semua ya. Kita coba lagi ya. Maka kita akan menghasilkan seperti ini. BBTN nggak lulus, BHIT nggak lulus. Nampak nggak ya? Mungkin gini ya. Nah, ini kita bisa nampak ya BBTN kuartalnya nggak lulus ya. Ini BJTM lulus semua. Ya, 5 kategori ini BJTM lulus ya. Nah, BNGA juga lulus ya. DMAS juga lulus. INDF lulus ya. LSIP lulus. PTBA lulus. Nah, ini juga bisa PBV per 2 ya. PBV per 2, kalau PBV per 1 kita dapatnya sama. PBV per 2 ini lebih banyak daripada PBV per 1. Ya, kita coba cek ya PBV per itu ini ya, rumusnya ya. Kecil 1 sama-sama, cuma yang PBV per 2 itu adalah per kecil 10. Ya. Nah, kita dapat ini ada HRTA lulus ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung valuasinya? Valuasinya seperti tadi. Yang lulus itu kita pindahkan. Ya. EPS-nya itu yang tadi kan salah kan? Kita perbaiki yang benar ya. Ya, kita catat book value-nya mereka berapa. Ya. Book value bisa nampak dari BBK kok di sini. Contoh Akra ya. Jangan Akra deh, kalau pada Akra. Nah, Akra di sini dia memiliki book value per share 2248,54.
Tapi ini belum stock split. Kalau di stock split kan berarti dibagi dengan 5, berarti kurang lebih 420 sekian-sekian. Kita nggak hitung yang kecilnya ya. Nah, berarti kita konversikannya jadi gini. 440 sorry ya tadi ya. 2200 kan. 440. EPS-nya ya kita bagi 5. Yaitu 52. Kita kalikan 10 berarti rumusnya adalah 440 ditambah 52 kali 10 berarti hasilnya 960. Ya, kita hitung semuanya ya, ada 9 saham yang lulus ya. Kemudian margin of safety 20% atau berapa? Mau lebih aman lagi kita anggap 50%. Ya. Nah, inilah setelah itu kita kalikan saja, inilah nilai intrinsik menurut kita. Jelas nggak ya kira-kira ya? Margin of safety ini kita yang tentukan. Boleh aja ini 0, boleh 50, boleh 80%. Ya, itu tergantung dari kita sendiri. Ini pun 100% dikurang margin of safety. Katakanlah contoh margin of safety 20%. Ya, kalau kayak contoh tadi ya, berarti nilai intrinsik AKRA 768, MTDR 456, BJTM 1400, BNGA 2400, DEMAS 368, Indofood 11.000, LSIP 2500, PTBA 5200, HRTA 572. Ini kalau rumusnya seperti itu. Atau bisa juga rumusnya kita nggak mau anggap ini hilang. Ini bisa juga. Ya, kalau anggap ini hilang, berarti nilai intrinsiknya adalah segini. Ya, itu terserah kita sih. Tapi pada umumnya orang pakainya seperti ini. Ya, tapi kalau mau lebih aman ya margin of safety-nya 50%. Nah, kalau 50% berarti yang murah itu BJTM, BNGA, Indofood, LSIP sedang, PTBA, HRTA tutup berapa ya? Ya, pokoknya seperti itulah cara menghitung nilai intrinsik. Kita yang setting angkanya itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Udah mulai seru nih kayaknya. BJTM kok berarti itu dia masih murah banget ya? Murah banget enggak sih, harganya kan 780. Iya, 780. Ini Tapi kan kan nilai nilai X-nya. intrinsik dia harusnya 880. Iya, Berarti kalau di bawah nilai intrinsik bukannya murah? murah, bener. Sekarang lagi murah, betul. Benar nggak? Bener, bener, bener. Ya, ya. Dividennya juga lumayan ya BJTM ya? Biasanya 50%. Nah, EPS-nya sudah keluar ya, ini bukan 105 tapi 101 kalau nggak salah. oh, Ya, itu kan EPS-nya kan dia trading Craveman diambil. Kalau yang di via BBK ya. Sebelum keluar dia 105, setelah dia keluar LK yang terbaru ini jadi 100 apa 11 deh. Anggaplah 100. oh Jadi yang Q4-nya udah keluar ya kode ya? Iya, Q4 baru keluar hari ini sih. Hari ini kemarin. Itu RTI belum update sih. Belum update ya? Belum. Aku lihat dari IDX sudah mulai ada sih. Sudah ada ya. Hari ini saya rekomen BJTM ya di bawah 780 karena dividennya positif 50 perak. Jadi kalau kita beli itu kalau nanti udah dividen ya 730 aja yang kita beli. Jadi cukup oke sih menurut saya ya untuk kolek BJTM. Tapi hati-hati, saya punya barang di 476. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh, tapi ini kan IPS-nya yang kau pakai IPS yang Q3 sampai Q3 aja ya?
apa valid kok seperti itu? Dia EPS yang dipakai itu EPS TTM, jadi 12 bulan. 12 bulan ya. Ya, yang kita pakai itu EPS-nya adalah yang ini, mana ya? Bentar, aku share dulu ya. Yang kita pakai itu EPS TTM. Yang ini. 263 kalau Akra. Tapi ini kan belum dibagi 5 karena stock split ya. Jadi Rp42 jadinya. 52, sorry. Jadi itu BJTM harusnya nilai wajarnya 855. harusnya segitu. Itu margin of safety 50% loh. Iya, kalau nggak ada margin of safety harusnya 1.700-an ya. Iya, ya, karena hartanya sendiri udah 710, tapi kalau kita nggak mau hitung ini, ceklek ya, dia jadi Rp1.000 aja. Karena 100. Kalau dari dividen otomatis kan 50 perak satu tahunnya kan. Nah, dia butuh sekitar 15 tahun. 15 sampai 16 tahun. Tapi BJTM nggak ada masalah ya, Pak? Kalau so far sih nggak ada masalah. Asetnya bagus. Bagus ya. Growth-nya bagus ya kalau BJTM. BJTM itu growth-nya biasa aja sih, malah cenderung nggak terlalu banyak growth ya. Cuman karena asetnya itu bagus, asetnya itu lebih banyak di current account sama saving account. Dia lebih banyak rekening-rekening untuk orang student sih, untuk orang universitas, student, kayak gitu. Jadi tinggi casanya itu bagus gitu. Utangnya utang bagus istilahnya, bunganya kecil. Bukan punya Pemda ya kalau itu ya? Iya, punya Pemda. Punya Pemda. Aset Pemda kali ini kok jangan-jangan? Bisa, tapi enggak juga sih, enggak campur-campur dia. Oh, nggak campur ya? Udah campur. Oke, thank you kok. Oke, yang lain mungkin? Pilih yang nilai intrinsiknya tinggi ya. Bukan pilih nilai intrinsiknya tinggi sih. Cari yang di bawah nilai intrinsik saham harga sekarang. Nilai intrinsik itu ada nilai wajar menurut kita. Parameternya kita yang set. Contohnya ya, kayak tadi BJTM. BJTM nilai intrinsiknya 855. Harga sahamnya hari ini 770. Misalnya ya, berarti kan dia di bawah nilai intrinsik. Nah, itu yang kita cari. Semakin jauh, semakin rendah daripada nilai intrinsik, itu semakin bagus. Tetap update setiap 3 bulan ya. Setiap 3 bulan kan angkanya berubah. Misalnya nih, dulu kita menghargai nilai intrinsiknya kayak sekarang lah. BJTM tadi kan 105. Ternyata setelah LK-nya keluar, jadi 100. Berarti nilai intrinsiknya kan turun. Ya, jadi itu nilai wajar menurut kita yang estimasinya tadi harusnya 870, jadi 855. Nah, kita update. Kalau ternyata sahamnya itu growth, ya, berarti kan nilai intrinsiknya naik. Harganya naik, nilai intrinsiknya ikut naik. Berarti kan belum terkejar dia sesuai dengan nilai intrinsik. Ya. Kok sorry, screen share-nya belum diganti belum ya? ya? Nggak ada. Contoh ini ya, BJTM kan, nilai intrinsiknya kan 855. Sementara harga BJTM kan 770, sekitar itulah ya, penutupan ya. Nah, semakin rendah dia semakin bagus. Kalau kita sudah capai nilai intrinsik, apakah kita harus jual? Pertanyaannya kan itu. Ya kan belum tentu mencapai itu, sudah ada update laporan keuangannya. Bisa naik, bisa turun. Nah, tapi kalau sudah di bawah nilai intrinsik, ya kita mungkin bisa action lah. Di atas, sorry. Mau jual boleh, ya. Itu boleh ya. Tapi kalau kita rasanya kita mau naikkan margin of safety-nya nggak 50%, ya kan otomatis nilai intrinsiknya berubah lagi. Kalau tanya bagus ya, yang bagus ya kita dapat cuannya itu sudah lumayan tinggi menurut kita.
Kita harus set dulu nilai intrinsik menurut kita itu seperti apa. Baru kita bisa ada ambil keputusan. Yang jelas diupdate setiap 3 bulan. Ya, kalau dia naik, berarti kan nilai intrinsiknya ikut naik. Berarti harga sahamnya ya kita hold sampai capai. Tapi kalau udah capai atau turun dia, jadi lewati nilai intrinsik, mungkin boleh kita jual. Itu bisa dikategorikan cut loss fundamental juga sih. Ya. Contoh, misalnya BJTM, income-nya turun jadi 20. Nilai intrinsiknya kan 455 tuh. Ya kan? Ya, harganya sekarang 700. Boleh mungkin kita cut loss ya. Seperti itu. Mungkin itu Pak Vicky ya. Kita perlu jual jika invest atau perlu lihat laporan keuangan. Kalau menurut saya sih perlu lihat sih. Tapi caranya udah dapat ya. Semua pel pencet Alt FA ya. Cari yang ininya semuanya plus, yang ininya semuanya plus. Belum share, sorry. Ya, pencet Alt FA, saham-saham itu kita cari yang ininya semuanya positif, yang atasnya, yang bawahnya semuanya positif, growth 5 tahunnya ada, TTM growth 1 year-nya ada, dan dividennya 5 kali berturut-turut ada. Ya, itu cara screening ala BBK yang FA-nya bagus. Mungkin sekian sih dari saya. Ada yang mau tanya-tanya lagi? Wih, pada ngerti semua nampaknya nih. Antara bingung Antara dan bingung nggak dan ngerti, nggak mau nanya. Bingung apa yang mau ditanyain berarti jelas dong. Yes. Mantap, Ca. Berarti Caca udah bisa. Caca udah jadi Sifu. Oh, yes. Oke. Saya ulangi deh sekali lagi ya. Pelan-pelan ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Jadi pertama itu adalah kita cari show pair. Ya. Saya show pair 1, 2 gitu ya. Kemudian semua saham yang sudah keluar itu kita pencet Alt FA sahamnya ya. Contohnya Akra. Akra ini sudah contoh Aisa ya. Aisa. Nah, setelah keluar Aisa ini kalau kita pencet ya, dia di sini ada minus. Berarti dia nggak lulus. Kalau dia semuanya plus, kalau kita lanjut yang kedua, di sini ada nggak yang minus? Oh, ini minus berarti gagal. Growth-nya tinggi nggak? Gitu. Tapi kalau ada salah satu aja gagal, berarti udah fail. Cari yang semuanya plus. Ya, di sininya plus semua, di sininya plus semua, ininya plus, bagi dividen 5 tahun berturut-turut. Nah, itu aja caranya. Untuk baru setelah kita dapat 5 itu plus semua, kita catat nama sahamnya. Setelah catat, kita juga catat book value per share-nya sama EPS TTM-nya. Nah, book value per share ditambah EPS TTM ini dikalikan 10 kalau cara simple. Dapat nilai intrinsik fair value. Fair value itu kita kalikan margin of safety sesuai yang kita mau. Itulah nilai intrinsik menurut kita. Caranya simple seperti itu aja sih. Rasa jelas lah, cukup jelas lah. Bisa sih, pintar-pintar semua kok orang dengan BBK. Oh, boleh tolong hitungin nilai intrinsik BRIS nggak? Nilai intrinsik apa? BRIS. BRIS. Ya.
Kita coba seleksi cara tadi dulu ya. Iya. Oke, di sini positif semua. Minimal kan 5 tahun, kami ini cuma 3 tahun. Kita anggap oke dulu ya. Iya. Oke, sebenarnya ini udah nggak lulus ya, karena dia Oh, baru IPO. iya, paham. Q-nya itu plus semua, kalau ini lulus ya. Ya, secara Q. Grow rate-nya kita anggap ini 5 dulu deh ya. 300%. Oke berarti ya. TTM-nya 1000%. Oke berarti ya. Nah, bagi dividen, ini udah pasti tidak lulus ya, tapi kita anggap lulus saja deh. Oke? Oke. Karena kalau nggak lulus kan udah langsung skip gitu ya. Iya. Nah, kemudian kita lihat book value per share-nya 592. Ya. 592 sama 56 ya. 592 56. 592 56. Ya, kita tulis sini BRIS 592. Sini 56. Ya, multiply-nya 10 kali ya. Fair value-nya 1100. Margin of safety-nya 50%. Berarti nilai intrinsiknya 576. Oke. Ya. Tapi apa iya BRIS seperti itu? Makanya ada adjustment yang namanya multiply ini. Ya, karena kita tahu dia pasti akan berkembang, IPS ini pasti meningkat. Tapi apakah dia bisa mencapai harganya itu yang kita belum tahu gitu. Makanya ini bisa aja kita setting ini 15 kali, 20 kali, 25 kali. Saran saya jangan di atas 25 untuk yang ini. Oh, Ya, kalau ini bisa di bawah saran. Tapi kalau 25 kita ya. yakin banget udah 50 kali aja, ya mungkin harga bis bisa jadi 1.700. Oh, kalau kayak gitu berarti kalau kita udah multiply 50 aja sekarang 1.700. Berarti itu udah nggak boleh diambil lagi ya. Iya, tapi kan kita tahu kalau BRIS ini pasti EPS-nya bertumbuh. Hmm. Tinggal tumbuhnya bisa mencapai itu apa enggak. Kalau normalnya ya 576 atau 1100. Margin safety-nya kita hilangkan. 1100. Fair value-nya ya. Ya, itu diambil dari book value-nya kali EPS-nya 10 tahun. Dapatlah dia 1152. Kalau kita agak yakin 15 kali 1400, 20 tahun ya 1700. Iya. Seperti itu sih caranya sih. Jadi angka ini kita yang set sendiri sih, multiply ini. Book value ini boleh ada, boleh enggak ya. Kenapa begitu? Book value ini kan untuk pertahanan. Ya. Kalau untuk penyerangan, income yang kita dibagikan dividen itu berdasarkan EPS lebih tepat. Sebenarnya sih uang kas yang ada, tapi lebih tepatnya EPS lah dari hasil yang normal dulu ya. Nah, kali multiply-nya baru fair value. Jadi bisa aja BRIS itu gini. 56 kali 25 kali. Kita yakin banget nih, oh berarti 1.400 lah, boleh lah kita ambil BRIS. Contoh. IPS. Dia IPS 56 itu, tapi kalau di RTI udah 73 ya? Ini mungkin BRIS sudah update laporan keuangan yang baru nggak? Belum, baru sampai Q3 di RTI. Bentar ya. Sampai Q3. EPS TTM-nya 73. Kalau di itu 56 ya di BBK ya. Iya, jauh banget bedanya. 18. Mungkin BBK tidak mengambil apa? Tidak ngambil ini angka apanya nih? Per share-nya itu mungkin belum dibagi gitu. Kalau di sini aku lihat memang 73 di sini. 73,63. Kalau di BBK
Bentar ya, ini share dulu ya. Aku lihat mana yang salah dulu. 18, 17, 18. Oh, Q4 udah keluar. Hah? Oh, Q4 udah keluar. Kan seperti yang tadi saya bilang, belum diupdate aja sama BBK. Oh, jadi yang di BPK itu Q4-nya udah keluar ya? Di BBK Q4 belum keluar, yang belum di keluar. RTI itu sudah Q4. Belum kok. Kalau 73 dia berarti udah Q4. Baru Q3 kok di RTI. Lihat dulu yang benar. Benar ini. Dia Q1 Aku share ya, 8. Ya, 18, 18, 19, 73. Q4-nya masih kosong. Nih, nampak nggak di sini? Ma- Q4 2020 itu 5. Ya. Ini 18, 17, 18, 18. Baru jumlahnya bisa 70. Kalau kita ambil Q3, berarti kan nggak sampai 70 loh. Iya. Ini Q. Nah, berarti yang di RTI itu sudah Q4. Oh, cuma dia belum tulis ya Q4-nya Dia berapa. belum tulis. Oh. Ya. Oh, berarti Q4-nya turun jauh ya? Q4-nya nggak turun lah. 18 kok. Oh iya, 18 tadi 5 yang mana? Oh, Hah? 2020 ya. 2020-nya yang 5,8 ya. Iya, iya. Oke, cukup Oke, jelas. iya, Berarti thank you. kalau 70-an berarti udah naik lagi tuh nilai intrinsiknya tuh. Nilai ya. Oke. Cukup jelas? Ada yang lain? Mau nanya, Chris, Ya. itu kalau ngelihat dari yang dijelasin itu berarti PTBA itu termasuk bagus ya secara fundamentalnya. Saya lihat dari apa tuh pakai slice tadi cari all FA-nya itu 5 tahun berturut-turut ya hijau semua. Betul. Terus bagi dividen 5 tahun juga semua ya. Betul. Dibanding ITMG masih bagus PTBA ya. ITMG masih ada merahnya tadi saya lihat. Karena ada yang merah itu lah makanya dia nggak dimasukkan. Maksudnya gimana? Karena ada Q on Q-nya itu mungkin merah tuh, makanya saya nggak masukin ke Oh, sini. jadi nggak masuk di sini nggak? Oke. Bukan secara valuasinya, tapi setelah Q on Q-nya karena dia ada merah, jadi saya nggak masukin. Kan kita sederhana dulu kan, yang simple dulu. Jadi yang masuk di sini yang udah kesaring gitu, yang bagus-bagus aja. Iya, yang tersaring nggak pernah rugi istilahnya. Oke. Tapi secara FA juga masih bagus kan ITMG? ITMG sih cukup oke ya, cukup oke. Pembagian dividennya juga lumayan. Luar biasa kalau pembagian ini. Nah, kalau itu bisa tolong nggak dilihatin ITMG Coba kita lihat nilai ITMG intrinsiknya ya. berapa? ITMG. Nah, ini lihat ya, ini ada Desember 2020 dia pernah negatif ya. Iya, sekali itu negatif. Makanya dia nggak lulus screening lagi, tapi growth-nya ya luar biasa ya, 100-300 kenceng ya. Nah, kita ambilnya book value-nya. Book value per share-nya 13.200. Angka belakangnya nggak usah lah ya, biar gampang. 13.200 dengan 3.400. 13.200 sama 420. Benar. Bukan, 3.400. 3.400 ya. Kalau dimultiply kan ya 23.600 nilai intrinsiknya ITMG. Sekarang harganya posisi close-nya di 26.000. Iya. Ya, 26.000 ya. Berarti kalau margin of safety-nya 50% ya masih ini ya. Masih ketinggian untuk harga ITMG. Ya, tapi fair value tanpa margin of safety-nya 47.000. Ya, balik lagi ini margin safety kan nggak harus 50%, ada yang 20%. Kalau 20% dia udah murah. Iya. Nah, jadi margin of safety-nya berapa dulu? Tapi kalau 50% ya masih berat. Ini menandakan memang PTBA masih lebih worth it ya kalau di sini ya. Dengan rumus ya. Ya, makanya saya bandingin dengan PTBA. Ya.
Oke, thank you, Chris. Oke. Yang lain mungkin? Masih ada 7 menit. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Fair value tadi dari mana? Fair value itu adalah, ya ini bisa nampak mungkin book value per share ditambah dengan EPS TTM-nya dikalikan multiply-nya. Kalau 10 ya 10. Jumlahnya jadi fair value. Mungkin itu sih Ci, Ivon. Jadi istilahnya gini, yang kita hitung itu adalah fair value kalau si perusahaan punya harta ditambah 10 kali laba dia dalam tahun itu, itulah fair value-nya. Kita berharap kita membeli saham itu, hartanya ditambah 10 kalinya itu, itulah harga wajarnya secara fair. Ya, harta perusahaan berapa ditambah 10 kali income dia selama 10 tahun dengan nilai yang itu, itulah fair value-nya. Secara simple. Jadi hartanya tambah 10 kali 10 tahun labanya, itulah nilai fair value. Mungkin itu Ci Ivon cukup jelas. Oke, yang lain mungkin pertanyaan terakhir, masih ada 6 menit. Kalau nggak ada, mungkin kita selesaikan. Saya kembalikan ke Caca. Nggak ada lagi yang tanya kok. Udah ngerti semua. Kok mau nanya satu kok. Oh, Ini ada. hitungannya, Gimana? ini hitung-hitungannya kita yang harus bikin sendiri ya kalau nggak ada di bot. Hitung-hitungannya kita bikin sendiri. Nggak ada di bot sih memang. Ya, tapi setidaknya yang ada di bot itu adalah book value ini sama EPS TTM. Sisanya ini kita yang buat. Oh gitu ya. Oke. Tapi ini bisa lah, nanti aku bagikan lah ini. Biar enak kan. Jadi tinggal tulis ini, ya kan. Yang bisa diubah-ubah adalah ini. Aku kasih tanda deh ya. BBK. BBK gitu ya. Ini terus multiply ini. Saya kasih tanda hijau. Ya, ini bisa diubah, ini bisa diubah. Ya. Ya, ini hijau. Setting sendiri. Ya. Kuning otomatisnya. Auto. Ya. Mungkin gitu. Nanti akan saya bagikan. Ya, makasih Chris. Makasih kok. Makasih kok. Iya, ya. Ya, tapi di bagian valuasi ya, saya pindahin paling depan nih, komen sudah ada kan. Di sini ya. Oke, balik lagi, Ca. Halo, udah nggak ada yang tanya lagi nih kok. Kayaknya nggak ada sih. Om Po, udah paham belum? Masih ada nggak orangnya? Paham. Wes, alhamdulillah. Puji Tuhan, sudah paham, udah mantap. Jadi stock pick dari Ko Chris apa nih? Oh, sorry kok. IPS-nya itu pakai yang TTM atau IPS yang forward ya? TTM. TTM ya? Oke, oke. Aku tulis IPS TTM. Forward IPS sama TTM bedanya apa? Kalau dia TTM itu 12 bulan dia tarik. Ya, kalau dia Q3 berarti Q4 sampai tahun lalu sampai Q3 sekarang. Tapi kalau forward EPS ya, dia ambil 3 bulan, 1 bulan yang terakhir itu diambil rata-rata dari tiga kuartal itu.
Jadi dia rata-ratakan 3 tambah aja gitu. Itu forward EPS. Jadi kalau tanya saya lebih cocok mana, saya lebih rekomendasi pakai EPS TTM, angka realnya. Mungkin itu. Oke, Cak, balik lagi. Oke, thank you kok. Ya, sama-sama. Kayaknya aku harus ngomong dulu kok biar ada yang tanya ya. Iya, kalau nggak ada ancang-ancang mau tutup kan pada malu-malu kan. Kalau udah ancang-ancang mau tutup baru lah. Udah nggak ada lagi, yakin? Kak Vicky, mau ada yang ditanyain lagi nggak? Kak Yoga udah ngerti semuanya? Aman. Oh, Pak Franky biasanya sering nanya tuh. Tumben diem-diem. Berarti udah ngerti semua kok. Pas juga udah jam 9 nih. Iya. Oh, ini fundamental agak perlu cerna. Jadi memang perlu direcord. Jadi ini kok mungkin bisa kapan-kapan diulangin lagi gitu ya. Bisa. Jadi kan ini kan yang pertama kali kan. Iya. Jadi nanti sambil nonton video, sambil dipahamin, nanti bisa muncul pertanyaan tuh. Iya. Oke. Oke, thank you Ko Kris. Ya, sama-sama. Terus bulan depan apa kok? Bulan depan kita kayaknya harus tentuin topik lagi deh ya. Nanti Ada kita request ngomong di tele nanti ya, topik baru lagi. dari teman-teman yang datang Zoom malam ini, kira-kira ada request mau diajarin apa? Nanti diiniin di Ya, nanti Telegram. kita kasih polling lagi. Polling aja ya kok. Iya, polling. Jadi sampai ketemu bulan depan lagi ya kok ya. Oke. Terima Thank kasih you. kok. Sama-sama semua. Terima kasih juga Thank you semua. kok Chris. Thank you Caca. Oke, Thank thank you you. semuanya. Aku matiin ya. Oke. Malam semuanya. Malam. Malam.